Mas Oke, Pak. saya akan share materi saya. Di sini saya akan lihat tentang pengantar yang pertama. Dulu kita bicara tentang keamanan komputer. Jadi sebenarnya secara prinsip sudah eh, kenapa akhirnya orang berbicara tentang keamanan? Ya, karena kalau kita lihat bahwa ada kemungkinan sesuatu hal yang bisa dilakukan dengan komputer itu yang memberikan gangguan kepada data ataupun kepada manusianya. Nah, terutama dalam hal sisi keamanannya. Jadi berbeda dengan keamanan secara fisik ya. Kalau keamanan secara fisik misalnya kita dirampok atau kita dipukul, tapi ini keamanan dari sisi keamanan datanya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara definisi, computer security atau keamanan komputer adalah satu prosedur keamanan yang ditetapkan kepada sistem komputer ataupun jaringan komputer. Nah, apa yang dilakukan terhadap keamanan komputer itu adalah bagaimana satu tindakan dibuat atau diciptakan untuk membantu user dari terjadinya penipuan atau kejahatan terhadap informasi, dan sekaligus tindakan keamanan komputer itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada teknologi informasi tersebut. Itu kalau kita lihat secara definisinya. Sudah? Baik. Nah, yang berikutnya kita lihat bahwa kenapa akhirnya kita membutuhkan keamanan komputer? Jadi yang pertama bahwa kita sekarang berada pada era information based society. Jadi sekarang zamannya zaman teknologi informasi. Dengan zaman ini bahwa informasi dan teknologi informasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan segala aspek kehidupan masyarakat saat ini sudah berada atau berjalan di dalam teknologi informasi itu. Nah, yang kedua, di sisi yang lain bahwa infrastruktur yang disediakan oleh teknologi informasi itu masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya kejahatan di dalamnya. Jadi, yang pertama, kita berada pada era information based society. Jadi kita berada pada era teknologi informasi. Jadi kalau sekarang dibilang teknologi 4.0 katanya kan, jadi semuanya sudah serba digital. Nah, tapi di sisi lain, udah keberadaan information based society itu bahwa infrastruktur ataupun teknologi yang diberikan oleh teknologi informasi itu masih memiliki celah ataupun lubang untuk terjadinya kejahatan komputer atau kejahatan informasi. Bisa kira-kira dipahami ya? Halo? Bisa Pak. Oke. Baik. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang kalau kita lihat sekarang ini bahwa teknologi informasinya atau kejahatan pada teknologi informasi itu meningkat atau berkembang, ya. Jadi kalau tadi kita lihat ada usaha orang untuk menciptakan satu metode keamanan pada teknologi informasi, kemudian kita lihat yang berikutnya kenapa kita membutuhkan keamanan pada teknologi informasi. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan teknologi informasi itu? Bahwa ternyata udah kejahatan pada bidang teknologi informasi itu meningkat. Apa yang menyebabkannya meningkat? Yang pertama bahwa semua aplikasi ataupun semua aktivitas manusia sekarang sudah berada pada teknologi informasi. Kita sekarang belajar mengajar juga sudah berada pada teknologi informasi. Sudah? Jadi orang belanja, orang mengadakan meeting, orang ingin bertemu sekarang sudah dengan teknologi informasi. Jadi pada saat seseorang melakukan kejahatan, maka itu akan mendapatkan keuntungan yang banyak.
Jadi pada saat aktivitas itu ramai di sana, pada saat keuntungan itu ada di sana, maka kejahatannya pun akan meningkat di sana, gitu maksudnya. Yang kedua, adanya desentralisasi server. Jadi pada saat server itu sudah disebar-sebarkan, maka memang salah satu sisi kekurangan dari sistem yang terdistribusi adalah sisi keamanannya. Kenapa? Karena bisa saja misalnya perlakuan keamanan di server yang lain akan berbeda dengan server yang lainnya. Jadi kalau kita dengan terpusat, maka kemungkinan deteksi kejahatannya akan lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena penyerangnya akan menyerang pada satu titik. Nah, tapi kalau misalnya titiknya sudah disiapkan banyak, maka penyerangnya kan bisa aja dari manapun dan dimanapun gitu loh. Kemudian yang ketiga, adanya transisi dari single vendor ke multi vendor. Jadi penyedia layanan informasi itu sekarang sudah banyak vendornya. Jadi semua provider memberikan, contohnya semua provider memberikan keunggulannya masing-masing. Misalnya IndiHome lah, apalagi Fastnet lah, macam-macam itu. Nah, selain untuk infrastruktur jaringannya, demikian juga dengan infrastruktur layanan aplikasinya. Misalnya ada Google Meet, ada Zoom, ada Cisco, Webex. Jadi semua menyediakan fiturnya masing-masing. Kemudian yang tentu adalah yang menyebabkan kejahatan komputer itu meningkat, kemampuan penggunanya meningkat, artinya manusianya semakin pintar. Jadi pada saat manusianya belajar dengan teknologi informasi dan semua materinya sudah mulai didapatkan, maka otomatis sebenarnya manusianya semakin pintar. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau kita lihat sebenarnya eranya sekarang, harusnya generasi milenial seperti Anda ini harusnya sudah lebih pintar daripada mendahulunya. Kenapa? Karena orang dulu itu kan sulitnya belajar. Kenapa sulit? Karena semuanya harus dengan buku dan mahal. Kalau sekarang Anda hanya tinggal duduk aja di meja, siapkan kopi 1 gelas, maka semua materi sudah bisa disedot sebenarnya. Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi kalau saya lihat sekarang sebenarnya di zaman Anda ini sesuatu hal yang sangat menarik sebenarnya. Satu keuntungan yang sangat besar sebenarnya lahir di zaman Anda ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semuanya sekarang sudah sangat dimudahkan. Kalau saya mungkin lahir di zaman Anda ini, maka kerjaan saya tiap hari hanya siapkan kopi 1 gelas, siapkan laptop, udah. Maka semuanya bisa saya jelajahi. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa, mana dia ini ya? Bahwa kemampuan penggunanya semakin meningkat katanya. Yang berikutnya bahwa pada saat satu kejahatan teknologi informasi itu terjadi, hal yang bisa mendeteksi dan memastikan bahwa itu kejahatan pun masih sulit. Kenapa? Karena dia berbau teknologi dan payung hukumnya ataupun undang-undang tentang ini pun masih terus dibahas. Contoh ya, saya mau bilang gini. Pada saat teman Anda misalnya pinjam laptop Anda, terus dia copy data Anda, itu termasuk kejahatan apa enggak? Termasuk kejahatan apa? Iya, harusnya itu termasuk kejahatan kan? Benar itu. Hanya persoalannya sekarang adalah dia kan copy kan? Halo? Iya, Pak. Bukan mengkat. Iya, Pak. Dia kan mengcopy bukan mengkat. Jadi kan Anda belum tentu tahu kalau misalnya data Anda sudah di-copy kan? Iya, Pak, benar. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya lah terjadi, katakan Anda menyebarkan informasi yang nggak benar, ya kan? Halo? Iya, Pak. Terus kemudian Anda kan bisa aja menggunakan akun yang mana-mana pun kan? Bisa, Pak. Iya, jadi kan ini juga kalau misalnya mau dideteksi misalnya dari mana kita dapatnya misalnya kan? Jadi masih artinya gini yang Bapak maksudkan bahwa
masih sulit untuk mendeteksi sampai di mana tingkat kejahatan itu dan bagaimana itu dilakukan gitulah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kemampuan otak ya. Artinya kepintaran. Paham ya? Paham Pak, paham. Nah, hacker itu kan bukannya orang yang bodoh itu kan. Pintar dia. Jadi untuk melakukan manipulasi data dan menghilangkan jejak dengan itu pun mereka bisa aja. Baik. Nah, yang berikutnya sudah bahwa kejahatan komputer itu semakin meningkat. Kenapa? Semakin kompleks sistem yang digunakan. Ya, artinya di sini bahwa kalau Anda lihat semakin kompleks sistem yang digunakan, maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sekarang kan bahwa sistem-sistem itu kan terintegrasi sekarang. Bisa dipahami ya. Jadi saya punya jualan online misalnya, paham ya? Paham Pak. Kemudian perbankan memiliki sistem mobile banking misalnya. Udah, katakan saya pakai BNI atau Mandiri misalnya kan. Terus ada lagi satu sistem payment gateway, pembayaran dengan berbagai portal, misalnya Indomaret, Alfamart, kan gitu ya. Bisa nggak dipahami mas saya? Jadi kan Bisa, Pak, sekarang bisa. sistem itu kan sudah semakin kompleks, artinya sudah terintegrasi dengan banyak sistem. Jadi bisa saja misalnya keamanan pada Bank Mandiri itu bagus, tapi payment gateway dengan portal-portal tertentu, misalnya pembayaran melalui Indomaret itu memiliki celah yang lain lagi gitu. Nah, atau misalnya e-commerce-nya, misalnya katakanlah seperti tiket online misalnya kan, atau Garuda misalnya yang memiliki penjualan tiket online misalnya. Nah, dia bisa saja misalnya memiliki celah pada sistem dia gitu loh. Jadi dengan semakin kompleksnya sistem, kemungkinan juga celah keamanannya pun akan bervariasi. Dan itu akan mengakibatkan orang bisa melakukan kejahatan dengan sistem itu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat celah keamanan pada perbankan, misalnya Bank BNI mungkin udah bagus mereka, atau Mandiri misalnya mereka udah bagus keamanannya, tapi katakan dengan Oppo, mungkin Oppo memiliki keamanan tertentu atau celah keamanan tertentu gitu, tapi bukan berarti harus Oppo ya, gitu maksudnya. Ya itu sebagai contoh. Paham ya? Nah kemudian Paham, yang Pak. berikutnya, bahwa semua sekarang sudah terhubung dengan internet. Jadi kalau sudah terhubung dengan internet berarti penggunanya sudah di seluruh negara. Artinya apa? Penggunanya sudah semakin banyak dan tidak lagi terbatas pada wilayah. Sehingga kejahatannya pun sudah bisa dilakukan dari manapun. Gitu maksudnya. Kalau misalnya kita menggunakan jaringan yang lokal saja, local area network misalnya terjadi di Unika misalnya, pada saat satu data atau masalah terjadi, maka kita tinggal gampang aja, artinya kan deteksinya pun ya sampai di lokal kita aja gitu loh. Dan mungkin penyusupnya pun akan berpikir juga, ya ini kalau saya susupi di sini kan ketahuan aja saya orang di Unika semuanya kan gitu ya. Misalnya kita hanya melakukan transaksi elektronik di jaringan Unika saja, ya itu kan kalau misalnya terjadi kesalahan ataupun kejahatan di sana kan deteksinya kan lebih cepat itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama, kejahatan yang bersifat fisik atau fisikal. Ini adalah kejahatan yang dilakukan terkait dengan fisik pada teknologi informasi itu, misalnya kepada perangkatnya, kepada manusianya, atau kepada gedungnya. Contoh wiretapping. Udah. Jadi ini wiretapping ini kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan kabel ataupun media koneksi pada jaringan itu. Jadi misalnya kabelnya diputus, itu pun kan kejahatan komputer itu. Misalnya Anda sudah terhubung dengan perangkat LAN misalnya di lab kan, tiba-tiba ada teman Anda yang mengguntingnya tanpa sepengetahuan kita ya kan, maka itu pun kan kejahatan komputer juga. Kemudian ada denial of service, mematikan peralatan dengan
membanjiri komunikasi dengan banyak pesan. Jadi misalnya gini, kita kan ini sekarang lagi menggunakan Google Meet ya untuk kuliahnya kan. Iya Pak. Jadi misalnya ada teman kalian ini ngasih chat dia chat terus, misalnya udah pakai sistem dia, udah pakai program, dia akan ngirim terus chat nggak berhenti. Akibatnya apa? Jadi kan ini kan akan down ini nanti servernya gitu. Kenapa? Karena pesannya sudah sangat banyak. Jadi akhirnya apa ya? Pada saat servernya down, maka semua aktivitas pada server itu pun akan berhenti. Nah, sama dengan scene float attack. Ya. Ini juga sama halnya dengan seperti yang tadi, denial of service, di mana si host itu dibanjiri permintaan sehingga mengakibatkan sistem hang. Jadi begitu link Zoom dibuka, langsung masuk 10.000 atau 10 juta orang ya kan untuk diadmit. Maka akibatnya apa? Ya akan hang sendiri sistemnya kan. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian keamanan yang berhubungan dengan personal ini terkait dengan identifikasi user seperti username dan password. Kemudian keamanan dari data yang menjadi teknik komunikasi, seperti contoh kejahatan yang terjadi di sana adalah Trojan atau virus. Keamanan dalam sistem operasi, prosedur yang mengatur atau mengelola sistem keamanan. Jadi ini keamanan yang terjadi atau gangguan keamanan yang terjadi pada operasi pada teknologi informasi itu adalah sebagai contoh post attack recovery. Jadi prosedurnya yang dirusak. Jadi misalnya pada saat harusnya dia meminta validasi OTP, maka itu sudah dilangkahi. Kenapa? Karena mungkin prosedur OTP-nya sudah terkirim kepada orang lain gitu loh. Jadi kan kalau kita misalnya melakukan transaksi dengan mobile banking kan, kita login, kemudian dia minta username password. Pada saat transaksi kita lakukan, dia harusnya minta MPIN. Wah, ini MPIN-nya nggak dia minta lagi. Kenapa? Karena memang sistem bankingnya sudah diretas misalnya. Jadi sebenarnya MPIN-nya sudah terkirim kepada orang lain, bukan lagi kepada yang sebenarnya gitu kira-kira. Jadi ada 4 kriteria keamanan komputer. Yang pertama tadi ada fisik, yang kedua ada personal, ada media dan teknik komunikasi, kemudian ada prosedur ataupun operasi dalam teknologi informasi itu. Baik. Ya, ini kira-kira beberapa klasifikasi keamanan komputer. Oke ya, baik. Ini kita lihat yang berikutnya, kita bicara tentang aspek keamanan komputer. Jadi ada 6 aspek keamanan komputer. Yang pertama adalah privacy or confidentiality, kemudian ada integrity, ada authentication, ada availability, ada access control, dan ada non-repudiation. Tentang bagaimana ini ke 6 aspek ini kita bisa lihat di slide yang berikutnya ini. Jadi ini ada definisinya dan ada bentuk serangannya, contohnya, serta usaha yang bisa dilakukan untuk menghindari kejahatan pada teknologi informasinya. Jadi yang pertama, privacy atau confidentiality adalah aspek keamanan komputer di mana data atau informasi itu dijaga ataupun dibuat agar tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Apa yang dilakukan ataupun kejahatan seperti apa yang dilakukan berkaitan dengan privacy adalah penyadapan. Jadi misalnya orang menyadap pembicaraan pribadi seseorang ataupun melakukan penyadapan terhadap akun media sosialnya. Jadi nanti akhirnya
Dia bisa merubah statusnya, merubah informasi tentang orang yang disadap tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua ada integrity. Aspek keamanan di mana informasi itu dijaga agar tidak bisa diubah oleh pemilik ataupun orang yang berkepentingan. Jadi artinya kalau kita lihat pada sistem yang ada di kita, bahwa edit terhadap data itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki password lah gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh penyerangnya? Jadi dia bisa memasuki server dan merubah data. Misalnya nanti Anda ngehack sistem informasi akademik kita, misalnya SIAK WSTHCID dihack. Kemudian nilainya dirubah, harusnya C jadi A. Harusnya A jadi C misalnya kan, ya namanya merubah ya kan. Nah, kemudian ada authentication. Authentication adalah aspek keamanan di mana bahwa data itu bisa dipastikan berasal dari orang yang benar. Contohnya adalah dengan memberikan username dan password. Jadi email itu hanya bisa diakses pada saat autentikasinya jalan. Jadi pada saat username dan passwordnya benar gitu. Kemudian ada availability. Availability adalah aspek keamanan di mana sistem itu menciptakan supaya informasi itu tidak ditahan. Jadi misalnya gini, ada informasi tentang beasiswa misalnya. Nah, jadi harusnya beasiswa itu disebarkan kepada semua orang gitu. Jadi nggak pada orang-orang tertentu. Jadi availability, dipastikan bahwa informasi itu tetap ada dan bisa disebarkan gitu loh. Ya. Kemudian ada access control. Access control adalah keamanan yang memberikan batasan kepada penggunaan data atau informasi. Kemudian ada non-repudiation, bahwa aspek keamanan di mana dipastikan bahwa seseorang yang telah melakukan transaksi itu nggak bisa menyangkal bahwa dia sudah melakukan transaksinya. Jadi misalnya gini, terkadang kan kita salah kirim kepada nomor rekening tertentu. Jadi seperti yang kemarin kan ada mahasiswa kita yang sudah melakukan transfer pembayaran uang kuliah, rupanya dia mentransfernya kepada nomor rekening yang salah. Nah, dia ngotot bahwa dia tidak melakukan transaksi itu, maka kita buka transaksi di bank, memang benar dia sudah melakukan transaksi gitu maksudnya. Jadi itu non-repudiation. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa contoh bentuk serangan yang dilakukan terhadap aspek-aspek tersebut. Jadi ini nanti bisa saya share materinya di LMS-nya dan bisa Anda baca dan bisa Anda pelajari. Nah, saya rasa untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.